kena baru Mei tahun lalu ya. Ya kan, Mei tahun lalu. Jadi kalau ada orang mau lihat portofolionya udah gampang kan di sini atau di Sentul gitu. Kalau nanti kalau kita di Solo ada orang mau lihat, kita dari Solo ke Jakarta lagi nanti take Jadi time. properti terbaru yang Mangkulu Residen. Ya, yang terbaru Mangkulu Residen. Nah, Lord-In Hotel sendiri hadir tuh, koreksi ya kalau salah, dari tahun 96. Iya. Melalui Lord-In Hotel Solo, dulu Sheraton Solo dulu. Jadi sampai sekarang sudah sekitar 28 lah ya. Iya. 8 tahun itu sudah ada berapa properti yang dikelola, Pak? Sebenarnya sih gitu ya, efektifnya memang mulai kita jalin perkembangannya ini setahun yang lalu. Jadi bukan pada tahun 1996 Lord-In Solo itu ada terus berkembang. Memang ada beberapa dulu hotel yang masuk di kita itu cuman sudah ada 2 atau 3 hotel ya. Sudah itu sempat vakum lama. Itu setelah vakum lama, terutama ya sebelum COVID juga udah sempat vakum. Terus tahun lalu kita rapikan. Dari tahun lalu itu kita rapikan karena untuk kita menjadi operator keluar itu kita tuh kan harus perbaikin SOP sistemnya. Nah, SOP yang kita perbaikin dulu di internal. SOP yang kita perbaikin, sistem konsepnya apa nih untuk kedepannya itu kita bikin, terus website ya, terus apa namanya company profile-nya, terus konsep bisnisnya itu kita rapin dulu nih sebelum kita mau ngambil keluar. Itu jangan sampai nanti kita sudah ngambil keluar kita hanya cuman nggak timnya belum support itu, makanya kita rapin lagi gitu. Jadi sekarang ada berapa hotel, Pak? Saat ini itu ada 7 ya. Di Jakarta 1, Sentul itu ada Lord-In Sentul sama Syariah Sentul. Kalau yang di Jakarta ini kan Mangkulu Residen by Lord-In. Terus di Solo ada 3, Lord-In Solo, terus Lord-In Syariah, terus Syariah Solo sama Dewangsa. Terus di Bali ada New Kuta Hotel by Lord-In. Itu. Tidak menutup untuk kita kelola, cuman memang kita sih lagi cari beberapa properti yang mau kerjasama ya. Kadang kan secara internalnya sudah selesai nih, jadi tentu udah rapi semua, tinggal nanti eksternalnya yang kita lagi coba cari ya. Kita bantu konsepnya itu kita grow and partnership itu, jadi sama-sama kita berkembang membantu owner hotel itu bagaimana menjalankan hotel itu seperti apa konsepnya. Jadi nggak lebih larian tuh mengasih masukan, saran, advising lah ke mereka di situ. Ada sih kalau yang punya kita sih ada beberapa sih memang tawaran yang masuk ke kita konsep dengan rent and manage ya, jadi sewa kelola. Ada beberapa, cuman kan memang untuk beberapa properti sih di BSD ada beberapa sih yang masuk ke kita. Cuman kan memang konsep rent and manage ini kan kita akan ngitung investasinya berapa. Yaitu kalau untuk kita sendiri yang pasti ada ya di 2025 ini ada di Jogja juga ada konsep rent and manage yang kita jalankan gitu. Cuman memang kita menghitung, memastikan si owner ini, karena kalau udah rent and manage itu berarti kan dikelolanya di kita nih, sehingga dari nomor rekening perusahaan apa semua kan di kita. Nah, jangan sampai nanti ada kirim forward bawaan utang-utang dia yang lama ke bawah ke kita, itu yang kita lagi sepakatin itu. Tahun ini ada berapa, Pak, yang kira-kira akan dikelola atau dibuka? Kalau yang dari owning sendiri ada 2 ya, ada di di Sentul, ada di Hambalang sama di
Jakarta, di Cawang, sama nanti ada beberapa yang lagi negosiasi nih Jogja, nanti tim mungkin minggu akhir bulan, terus di Depok sekitar 4 atau 5 lah. Tahun ini ya. Gitu. Jadi ada untuk yang upskill-nya itu Lorraine, yang miskill-nya itu Doangsa. Terus kita ada yang paling low skill-nya itu yang lowing itu Syariah. Itu jadi ada tiga ininya. Cuman memang kalau beberapa owner kita kembalikan ke mereka. Kalau mereka tidak mau pakai properti nama, biasanya kan ngurusnya pajak apa semua ya. Biasanya kita pakai buy aja, manage buy. Syariah tuh bintang 3 ya Pak ya? Ya, bintang 3-nya. Nah, itu memang seberapa besar sih Pak sampai ada harus bangun hotel syariah? Misalnya marketnya seberapa besar? Family ya, keluarga ya. Biasanya itu kan family. Kalau yang rata-rata kan syariah itu kebanyakan family, keluarga. Karena kan di syariah itu agak berbeda dengan hotel yang lainnya. Karena kan di sana tuh nanti kan ada Al-Quran, terus azan. Dia ada aturannya sendiri itu. Jadi ya subuh kita ada kedengaran suara azan apa semua memang. Berarti pas masuk ditanya buku akte nikah gitu Pak? Sebenarnya sih bukan masalah akte nikahnya. Tetap prosedurnya itu memang harus nggak pakai buku nikah. Jadi kan kalau kita sudah bersuami istri satu KTP satu alamat. Ya. Nah, biasanya itu yang diminta. Jadi itu aja. Jadi ID-nya itu kan misalnya saya bawa istri saya nih, kan nggak mungkin nggak jadi satu ID kan, pasti satu ID. Jadi biasanya ID yang sama. Jadi ID istri sama ID suami itu alamatnya sama. Itu biasanya nggak bawa buku nikah sama sekali. Itu. Kalau yang terbaru ini kan Mangkulo Residence Pak. Ya. Yang residence pertama yang dikelola Lorraine Hotel. Ya. Ada kesulitan nggak Pak? Atau ada penyesuaian untuk mengelola residence ini? Kesulitan sih enggak ya. Sebenarnya kan kita bagaimana melihat marketnya. Jadi rata-rata di sini kan marketnya kan middle up ya, ke atas. Kita melihat kompetitornya itu yang sesuai dengan head to headnya aja. Ya, jadi kita ada berapa di sini, kayak di Jakarta ini kan residennya ada beberapa nih yang surrounding Sudirman, Gatot Subroto. Jadi dari pricing rate-nya itu yang kita mendekatin sama mereka. Jadi customer choice lah di situnya. Nanti jadi si customer yang akan melihat. Karena kalau lokasi saya bilang Mangkulo Residen ini termasuk yang tidak terlalu noisy dengan suara-suara kayak mobil lewat pinggir jalan apa semua. Nggak, jadi lebih buat tamu-tamu sendiri residennya lebih nyaman lah di situ. Strategis, kemana-mana juga dekat. Tidak terlalu ya kayak sekarang nggak kedengaran bising apa semua itu. Bagaimana Bapak melihat situasi perhotelan di Jakarta lah Pak, yang terbilang udah ramai sekali Pak? Masih ada ruang untuk tumbuh atau enggak? Kalau sekarang kan gini ya, demand dan supply ya kalau kita berbicara ya. Jadi kalau seandainya Jakarta itu kan pusat pemerintahan. Sebelum pindah nanti ya. Sebelum pindah nanti. Jadi kalau saya rasa sih selama masih Jakarta ini sebagai pusat pemerintahan, pertumbuhannya kan masih. Kan kita bisa ngeliat ada beberapa hotel-hotel yang kayak bintang 5, bintang 6 lagi yang katanya mau bangun, udah ada sini. Ya ada, nanti di sini kan ada. Di situ. Yang rencana katanya bintang 6 itu juga nggak tahu nih bintang 6 itu bintang 7 puyer apa gimana juga. Cuma maksudnya gini, selama demand-nya masih ada, kemungkinan besar pasti akan ada. Gitu. Apalagi kalau untuk sekitar Jakarta ya. Persaingan hotel ya karena memang pasti akan bersaing.
ya kan pasti akan bersaing. Cuman saya nggak tahu sekarang ini kan mungkin karena ada program untuk penghematan di biaya anggaran pemerintahan, sehingga beberapa hotel mungkin yang punya MICE itu jadi goyang kali ya itu. Mulai dari isu-isu gitu Ya. terdampak hotel. Wah sih, karena 70% market itu kan dari MICE, dari government MICE, karena dari pemerintah emang nggak ada itu. Memang corporate mau meeting nggak mungkin, gitu. Jadi yang sering melakukan sebenarnya hampir 70% market hotel itu adalah MICE, Terutama pemerintahan. pemerintahan. MICE itu cuma satu permintaan, karena kalau wedding pasti kan cuma hari Sabtu Minggu, ini kan Senin sampai Jumat. Itu jadi tergantung dari apa namanya ya, masing-masing sales atau propertinya dalam bernegosiasi lah intinya. Kalau dari Lord In Hotel sendiri apa Pak yang menjadi unique selling point-nya Pak dibandingkan kompetitor? Yang pasti satu, kita itu kan yang untuk yang syariahnya kita sudah terakreditasi ya. Itu. Kedua juga kita tuh nggak ada namanya joint fee. Jadi kalau misalnya Bapak punya hotel pengen bergabung sama kita, kan ada namanya joint fee, harus bayar sekian. Nah, kita nggak ada di situ. Jadi kita karena grow and partnership itu kan sama-sama berkembang dan sebagai partner. Jadi kita masih lebih mengasihkan masukan, saran. Terus nanti kalau join sama kita mungkin dia cuma pakai manage by aja. Terkecuali kalau ownernya mau tukar nama ya, tapi kita pingin nama apa? Pingin ada nama Lord In atau nama lain. Tapi kita arahkan kalau dia sudah dikenal dengan nama A, begitu ya. Lebih kita sarankan manage by. Jadi lebih membantu si owner itu juga, nggak terlalu dia harus merubah secara akte perusahaannya, PT-nya apa semua itu. Jadi konsepnya di sini kita, kelebihan kita itu adalah kita tuh bukan mencari profit, nggak mencari profit, tapi bagaimana kita membantu owner hotel itu mengembangkan properti dia sehingga dia menjadi nyaman gitu. Misalnya ada orang punya hotel mau bergabung dengan Lord In gitu, dikelola. Itu ada pertimbangan nggak Pak? Misalkan Bapak melihat, oh ini kayaknya maksudnya agak suram gitu ke depannya, jadi kalau kita kelola pun akan berat gitu, jadi ada yang ditolak juga gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan gitu nggak Pak? Oh enggak ada. Sekarang kan zaman teknologi. Jadi mau dimanapun si apa namanya, mau dimanapun propertinya masih bisa. Jadi ya kalau kita mau jujur aja, di Bali itu ada di daerah-daerah Canggu atau di daerah mana itu kan terpelosok-terpelosok. Tapi ramai juga kan. Itu makanya saya bilang tadi, di kami juga lebih bermain di sosial media, digitalisasinya. Jadi sama kayak sekarang kami lakukan di Bali, misalnya properti kita di Bali, di Kute, kita lihat nih marketnya nih dari mana nih gitu. Biasanya kita tengok dari sosial media engagement ya. Rata-rata di sini nih semua unit-unit di Lord In itu semua itu pasti ada sosial media eksekutifnya. Jadi memang kita tempatkan satu orang itu yang khusus untuk engagement, baik itu media offline dan online. Jadi mau dimanapun selama itu masih di digitalisasi, itu pasti kita nggak ada masalah. Itu. Walaupun di daerah yang sudah padat, misalkan daerah Kuta atau kayak Jakarta, Yeah. masih ada peluang. Masih ada peluang. Karena kan tinggal nanti kayak kita kan kerjasama dengan teman-teman di media e-commerce ya, kayak di online apa semua kan, di sana kan mereka ada kayak beberapa promo-promo ya kan. Nanti kita akan join create promo mereka, ada yang namanya kayak contoh salah satu kayak apa namanya country rate. Let's say saya kerjasama dengan salah satu e-commerce, terus market yang kita lihat ini ternyata kebanyakan dia ini dari Australia misalnya kita bilang.
Nah, nanti kita kerjasama. Oke, gua kasih lu spesial promo country rate untuk market Rusia. Nah, nanti mereka masukin ke sistem mereka nih. Jadi untuk orang-orang Rusia yang nginap ke kita, nanti ada spesial promo diskon seperti ini gitu. Jadi Kerjasama dengan ya, agent dan OTA juga. ya semua. Jadi kan kalau di kita itu kan ada namanya online travel agent, Topet, Blibli, kita kerjasama juga di situ. Jadi nggak hanya di OTA-nya aja, gitu. Jadi di market beberapa online juga kita jualan. Juga nanti dari anak-anak kita kan punya, semua unit ini punya yang namanya Instagram. Di sana ada link tree-nya yang bisa langsung komunikasi ke hotelnya. Jadi nggak usah third party. Kadang-kadang kan ada tamu yang pingin bisa langsung komunikasi, berhubungan apa semua. Kita punya itu link tree-nya. Secara corporate kita juga punya kalau untuk communicate. Jadi memang di website kita tuh ada untuk WA-nya langsung, sehingga kalau mereka pingin tahu tentang properti gitu, kita arahkan ke unit masing-masing gitu. Akan ditambahkan sistem reservasi nggak Pak di website? Iya, jadi memang kalau sekarang ini kan kita lebih push selama ini kan kita lebih ke mengarahkan ke unit masing-masing ya. Kenapa kita arahkan ke unit masing-masing? Supaya mereka punya database tersendiri. Jadi nggak database yang di Indo. Nah, cuman memang satu hari perputaran kita itu pertanyaan-pertanyaan harus kita jawab itu kan terlalu banyak ya. Ada hampir per hari itu hampir 30-40 pertanyaan mengenai properti unit masing-masing gitu ya, di WA yang ada di website kita. Makanya kemarin dari tim kita juga, dari marketing itu, dari sales marketing meminta untuk dalam akhir bulan ini insya Allah tuh nanti sudah ada button booking engine yang langsung direct ke mereka gitu. Oh, direct ke unit gitu. Ya, jadi nanti begitu di situ kan ada booking button tuh. Nanti mereka klik di booking buttonnya, nanti taruh nama apa semua, tanggal check-in apa semua, nanti langsung mereka pilih propertinya langsung situ. Itu memang ya harus ada dikenakan fee atau sistem lah, fee sistemnya. Ada rencana besar apa Pak dari Love-In Hotels Group ini Pak? Ya mungkin kita lagi fokus ya, tahun lalu kita fokus perbaikin diri dulu ya, untuk ini ya. Tahun ini kita mungkin lebih mencari properti-properti lain. Kedua juga ya mencoba sinergi market lah. Rencana kita nanti bikin membership. Jadi yang dari Jakarta kalau dia ke Bali bisa mendapat promo apa. Jadi kita rencana sih ada ke depan itu kayak ya sama kayak beberapa operator lain, hotel lain ya, kita akan membuat membership di mana si tamu itu tapi lebih darinya kayak digital ya. Jadi nggak berupa kayak kartu gitu, tapi berupa digital e-card itu. Jadi nanti tinggal mereka masukin. Itu kita lagi coba bikin sistemnya itu. Ini belum ada membership. Belum ada. Makanya memang kita lagi buat ini. Jadi ada disinergikan antara Solo, Sentul, Bali, ya kita sinergikan semua ini. Situ. Insya Allah mungkin pertengahan tahun lah, itu. Tahun ini pertengahan ini sudah ini. Gitu. Tapi kalau jadi membership Love-In itu bisa ada benefit, misalkan bisa tetap kumpulin poin gitu ya Pak? Ya, jadi misalnya dia nginap di Solo, dia nginap di mana gitu kan, dengan e-membership itu, kadang kan kita nggak mau nanti, kadang-kadang kan kalau kita bikin cetak kartunya itu hilang, urus lagi buat. Nah, dengan adanya e-membership ini kan lebih simple. Iya. Gitu. Berarti sekarang fokus digitalisasi Pak ya? Ya kita memang mendigitalisasi dulu. Apa Pak strategi untuk mempercepat jumlah portofolio Love-In Hotels Pak? Konsep sekarang sih kalau yang cepat tuh ya rent and manage. Jadi bahkan kita bilang tadi rent and manage itu kan sebenarnya kan banyak hotel independen sama non independen kan.
Yang non independen ini kan banyak dikelola sama operator. Yang independen ini kan nggak mau mereka, karena bagi mereka mereka yang membangun, terus mereka harus cari duitnya apa semua. Nah, rata-rata banyak juga owner hotel yang kecewa dengan operator juga kan, yang istilahnya ini yang makanya kita bilang tadi strategi yang kita akan cepat itu adalah ya itu tadi saya bilang bagaimana si owner hotel ini paham bisnis hotel itu sebenarnya, supaya dia ini nggak bahasanya cuma nggak dikenain manajemen fee, marketing fee. Di kita ini nggak ada yang namanya marketing fee. Ya kita tuh cuma fee manajemen, tok udah gitu. Jadi tidak, beberapa operator kan mungkin ada namanya kayak apa namanya beberapa joint fee itu ya Pak semua. Kita nggak harus begitu. Yang penting kita kasih tahu sama mereka, kita misalnya kayak Bapak punya hotel, ingin bergabung, biasanya kita analisa secara digital dulu. Kita lihat komen tamunya, ya kan. Jadi komen tamunya apa nih? Nanti kita pilih tuh dari produk, service, terus ada beberapa pricing ya sama kayak dulu marketing lah, produk pricing, place-nya seperti apa gitu kan. Nah, nanti kan ada dari situ kita lihat nih. Kalau nanti yang kena dia yang paling jelek produk, berarti kan target kita produknya yang mau kita benerin. Kalau nanti komen paling banyak adalah di pricing, ya pricing kita benerin gitu. Jadi memang semua properti yang masuk ke kita biasanya kita analisa dulu gitu. Nggak ada rencana untuk akuisisi operator hotel lain? So far saat ini belum lah, belum masih belum kepikir untuk seperti itulah. Mungkin yang kita fokuskan dulu nanti adalah properti kita sama beberapa properti owner hotel yang mau bergabung ke kita nanti gitu. Dari Lor ini sendiri ada yang mau dibangun sendiri, ada yang terdekat mana? Ada di satu di Hambalang itu nanti Lorin, tapi lagi itu kan villa 100 private villa ya, villa. Terus ada nanti yang masih nunggu itu yang di Cawang Residen, sama kayak Residen ini juga gitu. Jadi agak berbeda antara hotel dan residen dia gitu. Berarti masih fokus di Jabodetabek aja Pak, atau ada rencana ke kota-kota lain Pak? Kemarin kita dari Jogja ada yang minat, kita sudah survei ke sana ya. Konsepnya butik. Terus Palembang mungkin kita nanti di awal pas sebelum puasa kali, di pertengahan Februari kita ke Palembang. Survei lokasi? Iya, itu. Jadi kita survei, ada sih yang masuk ke kita beberapa, Bekasi, Depok, makanya kita survei dulu nih. Jadi inquiry. Ada inquiry, cuman kan makasih bilang tadi konsepnya kalau ada investasi kan kita lihat nilai investasinya, kedua komitmennya seperti apa. Tapi ada juga yang kayak di Jogja ini kan mereka lepas gitu, mereka nggak mau tahu, tapi mereka minta hotelnya dibuat lebih menarik apa semua, itu ada itu. Sekarang ini tren perhotelan seperti apa sih Pak yang Bapak lihat, mungkin dari segi lokasi atau jenis hotelnya? Kalau saya bilang sih tren hotel sekarang kan kalau untuk Gen Z atau apa semua kan lebih banyak mereka ke staycation ya, satu staycation. Kedua tren hotel sendiri sebenarnya apa ya, harus ada autentik ya. Ya, autentik yang bisa mendatangkan orang, apakah itu lokasi, apakah itu makanan, atau apakah itu konsep. Karena kan kayak sekarang ini ada di Jakarta hotel baru itu yang kayak di Bandung tuh 24 hours stay, datang jam 10 malam, pulangnya juga jam 10 malam. Jadi semua punya caranya sendiri gitu istilahnya. Tapi kan memang kembali lagi marketnya seperti apa itu. Karena setahu saya tuh di Bandung tuh ada salah satu hotel yang 24 hours stay ya, maksudnya tadi saya bilang tuh. Jakarta juga saya dengar ada juga ya satu SCBD ya, ada kan. Jadi masuk jam 10 malam, pulangnya jam 10 malam juga. Oh, itu namanya aja 25 itu kan. Tapi tetap aja jam masuknya sama Pak, check-in check-outnya sama aja. Oh kalau di, oh ya,
Karena kalau yang di Bandung, yang di apa namanya di dekat area Duta itu apa ada tuh, Junavela, Janavela itu Junavela. Itu Bapak masuk jam 12 malam, misalnya datang check-in jam 10 malam, gitu kan? Check-outnya juga jam 10 malam. 24 hours dia. Ya, cuman kan yang maka saya bilang tadi, sekarang ini saking banyaknya hotel, karena kan jujur kita bilang ya, hotel bintang 4 kan nggak one rate, kan nggak ada. Ada hotel bintang 4 harga cuma 300, ada juga hotel bintang 4 harga 2 juta, bintang 5 ada yang 1 juta, ada yang 500.000 juga ada bintang 5 kan, 700.000 juga ada bintang 5. Karena memang nggak ada patokan gitu, terkecuali ada patokan lu membuka hotel bintang 5 ya harga sekian itu. Sama kayak di Bali itu malah lebih yang paling sering penuh tuh hotel bintang 5 ke atas. Bali itu kenapa? Karena kan demand yang gede, supply sedikit. Nah di sana paling banyak hotel bintang 3 kan, bintang 3 paling banyak di sana. Nah, sementara hotel bintang 3, bintang 4 pasti nurunin harga kan? Iya dong. Kalau misalnya ini bintang 4 nih, ini bintang 4, bintang 3, harganya beda cuma 200.000. Supaya marketnya bisa dia tergerus sama dia kan turunin harga. Disamain dengan hotel bintang 3, misalnya harga 600, misalnya bintang 3. Dia misalnya bintang 4 800, dia turunin 600. Supaya apa? Supaya marketnya juga masuk. Karena memang di kita ini standarisasi bintang itu harga itu tidak ada aturan. Itu. Jadi bisa aja yang kayak di Jogja hotel cangkringan aman bisa 2 juta 3 juta kan gitu. Kalau ada hotel bintang 4 menurunkan harga gitu berarti ada yang dikorbankan dong Pak ya? Mungkin dari pelayanannya kah atau dari enggak mungkin, karena kalau begitu mereka buang servisnya ya berarti udah hotel itu kan hospitality, pelayanan itu. Kalau sudah mereka apa namanya mengurangin harga itu ya, kalau ibarat kita bilang buy one get one lah, diskon 50%, berarti kan anda mau tutup itu udah itu kan biasanya seperti itu kan, pasti perusahaannya goyang itu. Jadi sebenarnya memanage hotel itu kita tidak bisa mengurangin yang namanya servis pelayanan, karena yang dijual itu kan gitu. Dari unit-unit hotel under Lorien Hotel ini khasnya apa Pak dari setiap unitnya? Ada perbedaan? Ada. Jadi kalau yang Bali itu dengan budaya Balinya, jadi Lorien ini mewakili budaya setempat, lokal kulturnya. Jadi kayak yang di Sentul itu kan lokal kulturnya kan Bogor, Jawa Barat. Jadi harus ada musik-musik Jawa, desain Jawa Barat di situ. Kalau Solo, Jawa Tengah gitu ya. Jadi memang lokal kultur budayanya digabungkan di situ. Dari interiornya Pak? Dari interior, terus dari musiknya di dalam, terus dari seragam apa semua, makanan juga. Nah, jadi mengikuti budaya masing-masing. Jadi nggak bisa dilepas itu ya. Apa Pak target jangka pendek dan jangka panjang dari Lorien Hotel sama dari Bapak sendiri? Ya kalau target dari kita sekarang ini memang lagi fokus untuk how to achieve, harus bertahan di era di mana sekarang kan ada arahan untuk mengurangi kegiatan akomodasi dan meeting di luar ya, pemerintah kan. Berarti kan ini kan kita harus bisa lebih mendukung program pemerintah dengan melakukan istilahnya kita beberapa program penghematan dalam arti kata apakah saving energi untuk listrik, air apa semua. Terus untuk di sendiri ini kita memang lagi mencari atau menawarkan beberapa konsep kerjasama yang sekarang ini kita lagi coba matangkan. Itu jadi memang sekarang ini setelah kita sudah menyelesaikan internal kita sudah rapi semua, SOP sudah ada semua, sekarang kita targetnya untuk keluar. Itu. Kalau market pemerintah berkurang, apa ada bergeser ke market lain Pak yang dituju?
Pasti kita kan lagi coba untuk ngambil ke market corporate ya. Jadi mungkin ada kan nggak semua juga totally kegiatan itu berhenti kan, nggak. Mungkin masih tahap pemerintahan baru. Saya rasa mungkin apalagi bentar lagi sudah mau puasa kan. Itu udah mau puasa di bulan akhir Februari kalau saya nggak salah. Jadi mungkin beberapa kegiatan itu agak melonggar. Kemungkinan besar nanti setelah habis Lebaran ini baru jor-joran nih. Itu jadi di Januari, Februari, Maret pasti mungkin ya Januari kan masih baru ya dengan siklus kita yang baru juga. Terus Februari nanti puasa tanggal 28 Februari sampai Maret puasa. April Lebaran. Mulai bergeraknya ini pasti di Mei. Nah, dia Mei, Juni itu masih bergerak lagi situ. Dari seluruh unitnya Lorraine Hotel dengan fasilitas MICE yang terbesar yang mana? Solo. Solo ya. Solo terbesar. Karena di sana tuh hampir 700 kamar kan. Ada 3 hotel. Nah, jadi satu kawasan dia. Oh, di satu kawasan. Satu kawasan. Ballroomnya gitu. Dia ada ballroom, dia ada juga garden itu. Jadi memang lebih gedenya tuh di Solo. Itu lebih luas karena ya ada 3 hotel jadi satu kawasan itu. Nah. Berarti itu sharing facilities gitu Pak? Oh enggak. Jadi kan semua hotel itu kan punya tidak 3 hotel lah dalam satu kawasan. Sehingga nanti kalau seandainya ada kegiatan pemerintahan yang pejabatnya nanti mungkin di bintang 5-nya, yang nanti bintang 5 atau bintang 4 ya mungkin level staffnya di bintang 3 atau bintang 2 gitu. Jadi satu semua satu kawasan. Solo ada penambahan lagi Pak hotel? Cukup lah 700 lah. Solo udah ramai banget sekarang Solo kan. Ya kota kecil kan, tapi kan Solo itu kan pusat pemerintahan kalau nggak salah kan. Kan banyak kegiatan-kegiatan event di Solo kan. Itu jadi ya jumlah hotel sudah bertambah kan. Oh di Solo sendiri? Iya, itu. Bohong kalau hotel banyak nggak pernah harga kan itu kan. Nah makanya kayaknya mungkin trennya lebih ke kota-kota yang lebih secondary city gitu Pak ya? Untuk apanya? Pembangunan hotel-hotel baru? Enggak juga sih mas. Enggak juga ya? Enggak juga. Kalau kita bilang jumlah hotel di Jakarta ini kan di Indonesia nambah terus kan. Kalau kita bilang kan dari bintang 5 nambah terus saya tuh. Nggak pernah berkurang. Bali aja masih ada nambah terus kan. Yang di Belitung aja masih ada Sheraton. Ntar lagi juga di Kerawang juga ada nambah hotel lagi. Iya. Ada tuh. Marketnya Pak ya? Hah? Iya ada marketnya ada. Ada marketnya ya, ada demandnya gitu kan. Sekarang kan mungkin ya bisnis hotel itu kan satu dari bisa bisnis properti dan juga prestis kan. Itu hotel tuh. Pak, mungkin terakhir nih Pak, Bapak kan sudah, kalau saya lihat di resume itu sudah puluhan tahun di dunia hospitality. Anda rasa bosan nggak sih Pak? Saya itu hospitality dan properti ya. Iya. Jadi hotel itu konsepnya sudah berbeda dengan kalau hotel ya. Hotel itu konsepnya sudah berbeda kayak dulu mas sekarang. Kalau dulu orang membeli pelayanan. Kalau sekarang orang yang rata-rata itu mereka itu hanya lebih apa ya, kalau di Jakarta ini kan yang mereka hanya fasilitasnya aja yang mereka ini. Dan kedua juga hotel itu sudah bergeser pola jualnya gitu. Jadi mungkin dengan era digitalisasi nanti dengan hotel bisa booking langsung jadi head to headnya tempat third party kan. Ke contoh sekarang travel agent udah mulai nggak ada kan, sudah diganti dengan Traveloka untuk kamar. Kedua untuk kalau saya mau traveling di sana itu ada namanya entertainment kayak bukan entertainment di Traveloka ada, di Agoda ada juga. Kalau pernah dengar Klook KLOOK, kalau mas ke Singapura ke ini beli aja di situ paket-paketnya. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi
orang-orang ini nggak ini. Tapi jangan salah, masih ada yang namanya travel agent. Untuk siapa? Untuk orang-orang biasa yang level atas, karena kan yang orang yang suka diorganisir itu, para pejabat kan suka diorganisir nih itu. Tapi yang ke bawahnya, middle ke bawah itu udah nggak ada. Itu kayak sekarang kalau kita mau ke Mekah, saya bisa aja beli tiket pesawat pakai Lion ke Mekah, cuma ngurus izinnya doang sebagai liburan, sudah bisa kan gitu selain. Jadi selama saya bisa jadi properti, sebentar lagi juga kita akan merasakan apa ya, kayak sekarang self check-in kios. Kamu bisa check-in sendiri apa semua. Jadi memang dunia properti itu pasti akan berputar. Pak, kalau kita bilang kenapa Jawa itu kan sudah ada totok kromonya. Di Sumatera juga sudah ada totok kromo yang walaupun Batak atau apa semua, bagaimana menghormatin orang apa semua. Kan sudah dididik dari situ. Itu kan hospitality tuh. Ya, bagaimana lebih hormat sama yang tua apa semua. Nah, tapi kan banyak kan kalau orang di kita ini kan lebih banyak meletakkan orang-orang asing kan. Itu yang sebenarnya orang Indonesia mah lebih baik kalau kita bilang. Tapi ya kembali lagi, hospitality itu akan berkembang kan tergantung dari support pemerintah juga, ya kan? Ya syukur aja kemarin kan turun 10% tiket pesawat, ya kan, makanya ramai perputaran. Coba sekarang, jadi jangan salahkan orang Indonesia itu keluar. Kita jujur aja ya, Jakarta Bali itu kan 1,6 1,7, ya kan? Mending saya ke Pineng atau ke Singapura, ya, pergi cuma 800.000 atau 700.000, ya, itu lebih murah. Kenapa orang lari ke luar negeri? Sekarang kalau kita Jakarta Bali itu 1,5 jam, ya kan? Jakarta Singapura hampir sama. Kenapa ongkosnya lebih murah? Padahal sama-sama bannya Aptur kan? Kecuali sini pakai bensin, di sini pakai Pertamax, saya nggak tahu lah ya. Itu bannya. Tapi sama-sama Aptur. Kenapa kosnya jauh? Itu yang sekarang harus dipikirkan. Jadi kalau mau Indonesia ini pariwisatanya jalan, ya harus didukung. Nggak bisa. Satu-satunya tiket yang paling mahal di Indonesia, dunia kan kita. Nomor 3 ya. Palahan Apturnya sama, ya kan? Semua sama. Apa sih bedanya? Cuman Anda ke Jogja aja bisa 1,2 1,3, cuman 45 menit. Kalau Bapak di Vietnam Hanoi ke Phuket itu kayak Balinya Vietnam. Itu hampir sampai 45 menit. Itu cuma 500-600 ribu. Jadi jangan salahkan kalau orang-orang Indonesia itu ke Bangkok, kemana nih, ke Vietnam, atau kayak sekarang mereka ke Vietnam sekarang lagi ngetren Sapa nih, ke Sapa Vietnam, ya kan. Terus jangan disalahin gitu. Kalau mau ya coba, kalau seandainya kayak kemarin tiket ke Bali itu turun 10%, ya kan, bisa. Itu kan masih kena high season, bisa turun mereka 10%. Coba nggak usah pas lagi tahun baru, turunkan tuh tiket dulu. Kalau nggak berputar dulu orang Indonesia nih liburannya ke sini-sini semua, ya kan? Papua ongkosnya 4 juta, Manado 4 juta 5 juta, siapa yang mau ke sana? 4 juta. Ini ke Eropa ya Pak? 4 juta lah, 4 juta 5 juta, PP udah 10 bawa. Siapa orang mau ke sana? Jadi jangan salahkan kayak Raja Empat itu katanya, oh Raja Empat bagus gini-gini. Daripada gua ke Raja Empat, mending gua ke Langkawi kan, cuma 1 juta. Ya itulah, makanya saya bilang tadi, kayak tadi harga kamar nggak ada kebijakan. Jadi sebenarnya sih ya, kembali lagi saya bilang tadi, sekarang bagaimana kita operator ini menanamkan ke owner ini, begini loh jalanin hotel. Lu kalau mau menekan biaya kos lu begini loh, ya kan. Terus energi biaya kamu tuh bisa turun begini, karyawan kamu bisa begini. Jadi sekarang ini kan
yang ini yang kita tanamkan sama mereka gitu. Jadi kadang orang mau, kalau orang mau kosnya murah, mau keluar biaya murah, ya jangan berharap Anda dapat yang terbaik, gitu aja gitu. Untuk di login sendiri SDM-nya semua lokal termasuk di MGN? Lokal, kita lokal semua gitu. Masih produk Indonesia. Ini salah satu operator tertua ya Pak ya di Indonesia? Kalau tertua enggak. Ini salah satu yang tertua ya? Karena kan dia nggak bergerak. Kalau yang paling tertua tuh ya kalau kita Said kedua Santika. Karena dia yang jalan. Kalau ini kan mulai itu saya rasa tahun-tahun 2000-an, mulai bergerak itu di 2000, walaupun tahun 96, tapi mereka nggak bikin operator gitu. Itu jadi nggak salah saya mulai itu 2010 atau 2008, antara itulah mereka mulai menjadi operator. Iya, nah, itu jadi memang lor ini tuh lahirnya tahun 96 terhadap si Solo, tapi dia tidak bukan jadi operator. Hotelnya aja, ibarat kata kayak misalnya dulu misalnya kita bilang hotel A, ya udah dia hotel A, tapi lama-lama kemudian dia bangun lagi hotel A1, A2, baru dia di situ. Bikin operatornya gitu. Baru bikin operatornya. 2010 ya Pak? Saya itu 2008 2010 lah itu. Terus 2020 2018 sempat pakem lah, baru sekarang kita. Dari mulai tahun lalu Pak mulai aktif. Ya kalau kita bilang napasnya kan Loriin Mangkuler sini kan masuknya tahun lalu ya, tahun lalu Mei baru masuk dia menjadikan operator. Terus juga yang Bali baru tahun lalu juga. Itu Mulai melaju kencang ya? tahun ini baru kita ambil yang masuk ke kita Nikuta Hotel yang di Bali itu tahun lalu sekitar bulan April. Ini bulan Mei masuk 2 kita nambah 2 kita di tahun lalu. Tapi itu masih yang milik sendiri Pak ya? Milik sendiri itu. Itu aja sih Pak. Oke. Oke.